kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan manusia hari ini terhadap kedua orang tuanya, Allah senantiasa lindungi kita semuanya dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amin Allahumma. Bagi kita yang masih punya orang tua, mungkin saja mari di bulan suci Ramadan ini, saya di malam ini di masjid ke-11 saya selalu mengajar. Karena memang saya orang tuanya jauh, saya orang tua dua-duanya masih hidup dan ada di NTT. Jika memang masih hari ini ibu bapak semuanya masih memiliki orang tua yang masih bisa kita lihat dengan panca indera kita, masih bisa kita raba dengan tangan kita, masih bisa kita peluk mereka dengan tangan kita, maka peluklah mereka. Memohon maaf kepada mereka, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tadi yang anak-anak kita sampaikan bahwa mungkin saja hari ini kita senang, itu bukan hanya semata-mata takdir Allah, tapi kesenangan kita hidup di dunia ini karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah tergantung kepada ridho orang tua. Kalau hari ini mungkin saja kita hidup dengan berbagai ujian yang datang sini berganti, hentinya ujian, makan susah, cari rezeki susah, ke laut susah dapat rezeki, bisa saja ridhonya, murkanya Allah karena orang tua murka terhadap kita. Mumpung bulan suci Ramadan ini, mari kita evaluasi diri. Mari kita hitung-hitung diri. Mungkin saja orang tua, selama hidup orang tua saya kurang menyayangi mereka, saya kurang menyantuni mereka. Orang tua susah pun saya tak peduli. Sepiring nasi tak akan sampai di rumah orang tua. Kadang-kadang orang tua harus minta, dan memang ironis hari ini 10 anak bisa diurus oleh 2 ibunda dan ayahanda, tapi 10 anak tidak akan bisa, susah untuk bisa mengurusi 2 orang tua. Hari ini kita semuanya, kita yang sudah menjadi orang tua bagi anak-anak kita, mari, kenapa sehingga anak kita kok bukan bandel, kok susah kali diatur? Bisa saja karena memang kita dulu susah diatur oleh orang tua kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan kita, anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga bisa berbakti kepada kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Satu. Yang kedua, ini tadi 10, ini udah 7 menit nih. Gak apa-apa Pak ya. Saya jauh-jauh dari tadi kurang, nggak sampai semuanya, nggak puas. Yang kedua, bulan suci Ramadan. Ramadan adalah nama bulan Ramadan adalah dimuliakan atau diagendakan, disebutkan dalam Allah dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bulan-bulan dari 12 bulan Hijriah yang lain, 11 bulan tidak disebutkan oleh Allah, sementara hanya 1 bulan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana senantiasa dibacakan oleh para imam, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, itu disebutkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang memang istimewa, bulan yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbicara mulai dari 183 sampai 187. Salah satunya yang menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui atau perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Satu, bulan Ramadan punya keistimewaan yang khusus, sehingga hari ini ngakui atau tidak kita akui, kita berimam, kita berpedoman, kita berujuk kepada Al-Quran. Orang yang dekat akan Al-Quran akan menjadi penolong di hadapan Allah pada yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan ikhwan semuanya, ibu bapak, Ramadan pada kesempatan ini kita bisa meraihnya dan bisa meraih 3 gelar yang memang langsung Allah berikan pada kita semuanya. Ibu-ibu mau Bu? Ada yang lagi kuliah? Ketika anak kita, cucu kita kalau dikuliahkan atau menimba ilmu di perguruan tinggi, mulai dari semester 1 sampai semester 8 dan di akhir semester, oleh negara, oleh pemerintah, oleh ketua STAI, oleh rektornya, saya memanggil, biasanya pegang toga, saya memanggil Umar, memanggil saudara Abdul
ini, itu nama saya. Sengaja nama saya itu. Gelar yang diberikan oleh manusia tersebut itu merupakan sebuah kebanggaan, sebuah keterharuan. Terharu perjuangan yang begitu panjang. Seorang nelayan bisa menyekolahkan, bisa kuliahkan, bisa memberikan sarjana untuk anak-anaknya, walaupun dia harus malam tengah malam berangkat nelayan, tengah dini hari pulang, malam tengah malam pulang, tapi ia bangga bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Betul Bu? Pasti punya kebanggaan kalau anaknya sampai sarjana. Nah ini bulan Ramadan Allah tawarkan 3 gelar cuma-cuma, tapi butuh perjuangan. Singkat saja gelar yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 1. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa tidak bisa cuma hanya ngomong terus berhenti. Bertakwa harus berjuang untuk bisa melaksanakan, bisa memakmurkan masjid ini sampai akhir hayat jemput kita semuanya, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, di bulan suci Ramadan ini di ayat yang selanjutnya 183 ayat 185 di sana ada la'allakum tashkurun. Setelah itu di ayat yang selanjutnya masih di surat Al-Baqarah, masih kaitan dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu gelar yang ketiga diberikan oleh Allah tawarkan kepada kita, la'allakum yarshudun. Mudah-mudahan 3 gelar di bulan suci Ramadan ini, di penghujung bulan suci Ramadan nanti memasuki 1 Syawal, kita bisa meraihnya. Amin Allahumma. Poin yang ketiga yaitu mempersiapkan generasi. Doa yang tadi saya bacakan, imam masjid bacakan, para khotib bacakan, doa itu tidak akan bisa terwujud. Doa yang sering kita doakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ini terjemahan bebas. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami istri yang menyejukkan hati kami, dan jadikanlah anak-anak kami anak yang qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini tidak akan bisa terwujud. Kenapa? Sehingga 10 tahun belakangan ini, 20 tahun belakangan ini, negeri tercinta Indonesia ini ditimpa dengan berbagai ujian. Narkoba di mana-mana, musibah di mana-mana, karena memang kita kurang mempersiapkan diri kita dan generasi kita. Betul nggak Pak? Oh, ini kritik. Kita kurang mempersiapkan generasi kita, generasi yang hari ini kamu yang ada sholat ini Muhammad, umur kurang lebih 50, 40, 50, 60, mana generasi kita? Mana generasi kita? Dan ini tidak perlu kita salahkan mereka, kita salahkan kita sebagai orang tua. Kita salahkan kita sebagai ustaz, para pemimpin, para imam masjid, para pemimpin desa, RT, RW. Kita ayo mari sama-sama. Loh ini ustaz kok berani kali ngomong, ayo mari kita sama-sama kompaklah. Islam kalau berjamaah, semua kemaksiatan akan bisa sirna kalau kita mau kompak. Kenapa tidak? Toh yang kita anak saya narkoba, tetangga saya narkoba. Kalau kita kompak supaya anak kita itu bisa kembali ke jalan Allah, jalan yang benar. Kadang-kadang kita udahlah biar aja, ngapain sih deh? Ngapain sih Bu? Sibuk dengan anak orang? Betul nggak Pak? Ngapain sih anak-anak dia bukan anak kita? Nah, kadang-kadang lisan kita seperti itu, semua masyarakat kita semuanya seperti itu, maka akan muncul generasi kita, generasi yang jauh dari masjid. Betul Pak? Betul Bu? Hari ini kalau disuruh ngaji berpuasa, ngajilah ke tuan gurunya atau ke guru ngajinya ke TPQ, hari ini susah sekali disuruh ngaji. Kalau coba HP ditinggal sebentar langsung disadap oleh anak kita. Cepat sekali mereka bisa menghafal sandika HP kita, rahasia HP kita. Cepat mereka bisa buka dan bisa main sesuai dengan keinginan mereka. Coba kalau suruh ngaji, azan kumandang tiba maghrib, mereka berkeliaran, berduaan, keretaan di pinggir jalan, nongkrong di pinggir-pinggir, di tepi-tepi jalan. Kenapa sehingga itu terjadi? Kalau itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu, mari saya mengajak kita semuanya, mari kita rencanakan 10 tahun yang akan datang. Jangan sampai Rasulullah SAW terjadi di hari ini. Akan datang suatu masa
umatku akan berlomba-lomba membangun masjid yang begitu mewah, besar, luas, menjulang tinggi ke langit, begitu mewah tapi kosong dari penghuninya. Satu. Yang kedua, akan datang suatu masa Al-Quran akan tinggal namanya. Al-Quran cuma hanya sebutan, cuma hanya hiasan lemari hias di masing-masing rumah kita. Hari ini mohon maaf saya juga sama, tapi karena kepentingan kerja dan yang lain, bangun tidur yang dilihat HP. Mau tidur mana HP deh? Bangun tidur HP-nya udah cas atau belum? Bukan Al-Quran. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu ibu bapak semuanya, mari senantiasa kita mempersiapkan generasi kita. Mari senantiasa kita menyekolahkan anak kita di madrasah-madrasah. Hari ini kenapa? Mohon maaf. Kenapa sekolah-sekolah madrasah kita mati? Karena memang kita tidak mau menyekolahkan anak kita di madrasah. Loh, kalau sekolah swasta bayar, kalau sekolah swasta kurang mendapatkan bantuan, betul. Dan memang itu sengaja diskenariokan oleh musuh-musuh Allah supaya sekolah-sekolah agama lama-kelamaan biar bisa menjadi hilang dari peradaban atau dari kehidupan kita. Supaya muncul apa sekolah-sekolah negeri yang memang sengaja difasilitasi kelengkapannya, bantuannya terus berkucur untuk kita dapatkan. Tapi tahu bahwa di sana kita tidak jarang diajarkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren-pesantren dimanapun berada, saya tidak akan bilang, oh masuk di pesantren saya, tidak. Dimanapun pesantren sesuai dengan kemampuan kita. Khususnya pesantren Al-Fatah, saya sampaikan bahwa saya berniat anak-anak yang seperti Penafa dan yang lainnya, mudah-mudahan 6 tahun mereka yang akan datang, mereka bisa menikmati pendidikan sampai ke luar negeri. Di brosur kami ada tulis bahwa bagi yang berprestasi akan dikirim ke Sudan. Salah satu negeri 2 Nil. Ada tahu Nil Pak? Sungai Nil. Sungai Nil itu ada negeri 2 Nil. Karena Sungai Nil itu mengalir mulai lintasi dari dunia Eropa terus sampai di Sudan, itu sudah dipecah menjadi 2. Alhamdulillah saya sudah lihat dengan mata. Saya cerita saya sudah lihat dengan mata. 1,5 tahun saya di sana, dipecah di Sudan itu. Pas di kampus University of Africa, Universitas Al-Quran Karim, itu pecah dari 2. Satu Sungai Nil yang warnanya biru, satu Sungai Nil yang warnanya putih. Nah, kampus atau pondok pesantren kita punya kerjasama yang begitu banyak. Dan ini saya perlu sampaikan untuk ke depannya generasi kita. Siapa saja orangnya, selama dia Muslim, dan kalau tidak sekolah di Al-Fatah bisa. Oh, anak saya ngaji di umpamanya, mohon maaf, Al-Fatah di Langkat ada beberapa, Al-Fatah di Tanjung Beringin, Al-Fatah di Batam Serangan, sama-sama Al-Fatah. Bagus juga Al-Fatah Tanjung Beringin dan Batam Serangan punya teman-teman jamaah tabligh yang mereka khusus menghafal Al-Quran dan menguasai atau belajar kitab kuning. Kalau kita modern, ada kitab kuningnya, ada tahfidznya, ada pidato bahasa Arab, dan juga bisa pelajaran-pelajaran umum yang lainnya. Oh, anak saya cuma bisa hafal Al-Quran, bisa nggak sekolah ke luar negeri? Datang ke pondok pesantren, insya Allah saya akan bantu untuk memberikan rekomendasi mereka. Kuliah ke 9 negara di Timur Tengah, ada Sudan, Yaman, Turki, ada Universitas Islam Gaza, Palestina, ada Saudi dan yang lain, termasuk beberapa universitas di Indonesia. Punya STAI Al-Fatah, punya ada SQABM Al-Fatah di Lampung ada, dan beberapa universitas di Indonesia yang lainnya. Artinya apa? Peluang-peluang seperti ini tidak ada alasan bagi kita. Saya tidak mampu Pak untuk menyekolahkan anak saya. Hal ini saya sudah sampaikan. Di hadapan Allah kita akan bertanggung jawab kalau kita tidak mau menyekolahkan anak kita. Siapapun orangnya, kita adalah satu. Saya hitam karena ada ibu bapak yang putih. Ada orang yang tinggi karena ada orang yang rendah. Kita adalah memang satu kesatuan umat Islam yang memang tidak bisa kita satukan antara tangan kiri dengan tangan kanan. Seharusnya Islam itu berjaya, seharusnya Islam itu kuat. Kenapa sih hari ini Islam dicerai-beraikan? Islam di mana-mana. Saya selalu doa, saya senantiasa doakan bagaimana negeri-negeri yang tertindas hari ini. Ada Palestina mulai 1949 sampai hari ini dikuasai oleh teroris Israel. Ada Rohingya, ada Uyghur Cina, ada Afghanistan, Yaman, dan yang lain-lain. Negeri-negeri di Timur Tengah hari ini justru dikuasai, dibombardir, dibunuh Muslim di sana. Kenapa sehingga seperti itu? Karena kita tidak satu. Kita tidak satu. Kenapa sehingga narkoba tidak akan bisa kita basmi?
kita ini bisa muncul 5 tahun selama periode pertama, saya bisa menghasilkan atau saya kasih beasiswa, kamu belajar sampai 5 tahun sampai sarjana agama, ahli Al-Quran, ahli qiraah, ahli tafsir, dan ahli-ahli yang lainnya. Pada saat ini seperti itu. Mudah-mudahan di kampung kita ini, walaupun kita tidak seperti itu, kita berdoa dan kita dukung anak-anak yang sudah ada di pondok pesantren siapapun, baik dakwah maupun teman-teman yang lainnya yang di pondok pesantren ke depannya, kita menjadi pribadi yang islami, anak-anak kita atau keluarga kita menjadi keluarga yang islami, dan terkumpullah masyarakat di Kuala Serapu ini menjadi masyarakat yang islami pula. Janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Sekiranya satu perkampungan itu, kampung Kuala Serapu ini menjadi kampung yang ahli ibadah, tidak ada satupun di satu keluarga yang tidak melaksanakan ibadah, maka insya Allah Allah akan turunkan keberkahannya, Allah akan jauhkan malapetaka, Allah akan jauhkan ujian yang datang sini berganti, justru Allah ganti dengan keberkahan baik datangnya dari langit maupun tumbuh subur dari bumi kampung tercinta Kuala Serapu ini. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini ni'amahu likafirina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zadi bil ba'sa'i fi ikhwanikum fid din wa khususan fi jama'ah masjid subul salam la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma anzil muslimin, Allahumma anzil mu'minin fi bilad Indonesia wa khususan fi NTB wa fi Afghanistan wa fi Palestina wa Masjidil Aqsa khususah. Allahumma anzil muslimin, Allahumma anzil mu'minin fi bilad kulli makan. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak.